Assalamualaikum kawan, selamat pagi, selamat beraktivitas buat kawan-kawan semua. Semoga hari ini kegiatan kalian semua lancar tanpa terkendala apapun. Kali ini kita akan coba panen kepiting dengan sistem seleksi. Peralatan yang saya gunakan tetap sama seperti yang saya gunakan di alam liar. Cuman bedanya sekarang ini ditambak ya, karena memang kita akan memanen dari hasil bibit yang telah kita lepaskan sebelumnya yang didapat dari alam. Sepertinya sudah ada yang besar karena ini sudah lebih dari 30 hari. Nah, ini jebakan pertama, saya coba cek dulu, semoga ini jebakan ada hasilnya dan besar untuk siap kita jual. Oke. Sayang sekali kawan, masih kecil ya. Nanti kita lepaskan ini, tapi kita kumpulkan dulu semua jebakannya. Kemudian kita seleksi yang mana ukurannya masuk dalam kategori bisa dijual, dan yang kecil kita lepaskan kembali. Perahu saya gunakan ini terbuat dari bahan styrofoam dengan ketebalan 30 cm, lebar 120, sedangkan panjangnya 250 cm. Selain kepiting, di tambak ini pula saya memelihara atau membudidayakan rumput laut dengan spesies Gracilaria sp. Nah, kita lihat itu jebakan kepiting saya lagi yang kedua. Saya coba cek dulu kawan-kawan. Nah, sekilas kita lihat juga di dasar tambak saya itu terdapat rumput laut. Itu dia kalau kita perhatikan. Dapat seekor ya kawan-kawan, masih belum masuk kategori bisa dijual, jadi nanti kita juga lepaskan. Oh iya kawan-kawan, ukuran kepiting di sini tuh cukup variatif. Kadang ada yang besar, ada yang kecil. Itu tergantung dari kapan saya dapatkan dari alam. Soalnya ketika di alam itu ada ukuran kepiting yang kecil, yang mungkin seukuran 20 gram atau 30 gram. Itu biasanya saya lepaskan di tambak ini. Untuk masa panen kepiting seperti ini, itu biasanya diperkirakan usianya sudah mencapai 1 hingga 2 bulan, tergantung dari ukuran bibit yang kita lepaskan. Jadi makanya saya bilang variatif karena memang ukurannya berbeda-beda ketika saya melepaskan di sini. Mantap. Nah, kepiting seperti ini sudah siap ya kawan-kawannya, siap jual. Kelihatannya kepiting ini berjenis kelamin betina. Harga betina cukup mahal. Kalau untuk 200 gram, berat 200 gram itu diperkirakan harganya sekitar 100.000 per kilonya. Sementara untuk berat yang di atas 300 gram diperkirakan sekitar 190 hingga 250.000 per kilogramnya. Oke, lumayan kawan, mantap tadi perdana. Untuk yang besar itu sudah kita bisa ambil nanti. Untuk umpan yang saya gunakan saat ini itu saya gunakan umpan ikan mujair ya, yang masih segar. Jadi pasangnya sore, ambilnya pagi hari. Budidaya kepiting seperti ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kondisi pakannya ya. Pakan yang kita harus berikan itu memiliki tekstur yang masih segar seperti ikan. Ikannya harus masih segar. Kalau ikannya sudah busuk atau semacamnya, itu kadang kepiting kurang suka. Selain kondisi pakan, kita juga harus memeriksa kondisi air. Jangan sampai kondisi air memiliki tingkat basah yang terlalu tinggi.
itu sangat-sangat mengganggu untuk perkembangan kepiting. Selain itu juga kepiting memiliki sifat kanibalisme. Jadi untuk ukuran tambak kita harus perhatikan juga dengan jumlah kepiting yang ada dalam tambak. Jangan sampai over, mereka saling menggigit satu sama lain. Oke, kita lanjutkan pengecekan jebakan berikutnya kawan. Ini dia. Semoga besar juga. Sayang sekali kawan, masih bocil, masih kecil. Kita coba naikkan dulu, simpan. Kepiting bakau itu memiliki sifat-sifat yang unik ya kawan-kawan. Salah satu sifatnya itu ketika ingin membesarkan diri atau berkembang lebih besar, itu mereka melakukannya dengan cara ganti kulit atau biasa disebut molting. Untuk molting, seekor kepiting itu bisa menghabiskan 15 kali molting selama hidupnya. Selain molting, sifat lain kepiting yaitu hewan yang memiliki kemampuan regenerasi organ tubuh ya. Jadi ketika ada organ tubuh yang hilang, misalnya capit atau jari-jari kaki, itu bisa diregenerasi atau tumbuh kembali. Oke, lanjut. Sifat lain kepiting adalah nokturnal ya kawan-kawan. Nokturnal itu hewan yang aktif pada malam hari ketika mencari makan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berkata bahwasanya siang kepiting juga mencari makan, betul memang, tetapi tidak sebanyak pada malam hari. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berburu kepiting, alangkah baiknya memasang jebakan kepiting sore hari dan mengeceknya pada pagi hari, karena memang sifat kepiting itu adalah nokturnal. Oke kawan, ini lagi jebakan kepiting saya. Kita coba cek lagi. Dapat kepiting 2 ekor kecil ya kawan. Sebenarnya yang kecil-kecil begini juga masih bisa dijual, cuman hanya untuk keperluan konsumsi warga atau masyarakat yang ada sekitaran sini, dan harganya pun tak seberapa. Itu biasanya dihargai sekitar 30.000 per kilonya. Jadi sayang sekali kawan-kawan jika harus dijual begitu cepat, masih dalam keadaan baby seperti itu. Alangkah baiknya saya simpan saja di tambak supaya jadi kepiting besar berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Sekadar informasi tambahan juga, kepiting itu juga memiliki indera penciuman yang cukup tajam. Mereka mampu mendeteksi mangsa atau makanan dalam radius cukup jauh. Jadi wajar kalau kita menggunakan umpan-umpan yang memiliki bau amis atau bau yang masih segar, itu mereka akan mendekat. Seperti saya gunakan sekarang adalah ikan mujair. Kadang juga saya gunakan ikan gabus, karena ikan gabus juga memiliki bau yang cukup amis. Nah, ini satu lagi jebakan kepiting saya kawan-kawan. Wih, dapat satu rasa.
Nah, di sini dapat kepiting betina kawan. Capitnya cuma sebelah. Tapi tak apa, kalau cuma sebelah capitnya masih bisa ditolerir. Kecuali memang kalau capitnya sudah hilang semua, biasanya pengepul nggak mau terima. Itu tadi kepiting betina ya kawan-kawan. Untuk mengenali cirinya bisa kita lihat dari bentuk perutnya. Ketika sudah dewasa itu memiliki bentuk perut yang lebar dan warnanya hitam, serta bagian belakangnya atau belakang cangkangnya itu agak bulat, dan ukuran capitnya sedikit lebih kecil daripada yang jantan. Oke kawan, saya rasa cukup dulu sekian ya. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.